Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan hari ini, di hari ke-6 di bulan Ramadan tahun 1437 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sehingga menjadikan kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan setidaknya semoga Allah insyaallah menerima ibadah yang kita kerjakan khususnya di awal puasa kita ini sehingga bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita hari ini dengan mengkaji kitab As-Siyam, kitab yang khusus ditulis oleh Imam Al-Bukhari, membahas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani ibadah Ramadan. Ya, mudah-mudahan seperti kita sering sampaikan pertemuan-pertemuan yang lalu, mohon maaf bahwa hadis ini tidak sekedar dipelajari, tapi begitu diketahui kita siapkan amalan kita untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan harian kita. Baik, sebelum kita beranjak pada hadis berikutnya, saya ingatkan ada satu poin kemarin yang belum sempat ditegaskan. Ya, saat kita bacakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pribadi yang sangat lembut, ya, dermawan. Ya, apalagi kalau sudah tiba bulan Ramadan. Ada poin kemarin yang harus kita tekankan, ya. Kemudian Jibril mendatangi Nabi. Yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, Jibril datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam-malam Ramadan, ya. Fa ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Ya, maka beliau mulai menyampaikan Quran, bacakan, mempresentasikan Quran, Jibril menyimak. Ya, kita kemarin sudah bahas hukum-hukum bacaan Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi yang prioritas bukan untuk mengkhatamkannya, tapi bagaimana membacakan dengan benar. Ya, Nabi membacakan di hadapan Jibril yang menurunkan Qurannya. Berarti ada petunjuk, ada guru untuk membacakan Quran, tidak mengejar khatam, tapi maaf yang dibacakan tidak tepat. Nah, yang kedua yang ingin saya tekankan, sekarang kami ingatkan, ternyata nilai-nilai kelembutan dan kebaikan Nabi di hadis kemarin itu ditampilkan setelah paparan mengenai presentasi Nabi yang membacakan Quran di hadapan Jibril. Lihat urutan hadisnya. Ya, Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Ramadan. Bertambah kelembutan Nabi. Mulai Nabi membacakan Quran. Nah, ketika selesai menyampaikan ini, disebutkan lagi bertambah kebaikan-kebaikan Nabi. Nah, ahli hadis sementara ada yang mengomentari di sini, ketika kebaikan-kebaikan itu bertambah setelah malamnya disebutkan Nabi membacakan Quran pada Jibril, ini memberikan petunjuk bahwa, maaf, orang-orang yang benar baca Qurannya itu adalah orang-orang yang bisa merefleksikan nilai-nilai Quran dalam amalannya. Jadi yang diinginkan bagian keduanya itu bukan cuma menamatkan Qurannya, membaca dengan benar, tapi tilawah isinya. Itu poinnya. Ya. Anda bisa nggak bayangkan Nabi baca Quran bisa langsung mengamalkan. Ya, baca ayat-ayat tentang sedekah, beliau sedekah. Ya. Baca ayat-ayat tentang salat, beliau salat dengan khusyuk. Baca ayat-ayat tentang berinfak, beliau infak. Baca ayat-ayat tentang membahagiakan orang, beliau bahagiakan. Baca ayat-ayat tentang memaafkan orang, beliau maafkan. Nah, itu jadi kalau baca Qurannya benar, khususnya di Ramadan itu bukan hanya qiraah, bukan hanya membaca sesuai ilmu tajwid, tapi boleh juga dengan tilawah. Tilawah, ya. Anda bisa pahami dengan tilawah, membaca Quran dengan maknanya. Ya. Nah, ini tidak harus banyak. Ya, bisa 3 ayat, 5 ayat, tapi antum langsung praktekkan. Ya, bisa antum bagi 2 nih, 10 hari pertama untuk qiraah, baca dengan benar, ya. 10 hari kedua untuk tilawah, pahami isinya. Ya, ambil 5 ayat saja. Ya. Ada 2 metode di sini, ya, saya bisa sampaikan. Satu, itu metode berdasar tertib ayat. Ya, misal, antum ambil 5 ayat dulu Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim sampai Ulaika. Ya, keluarkan, tilawahi, lihat tafsirnya. Lihat tafsirnya, lihat maknanya macam-macam, ya. Kalau bisa, apa yang Anda punya di kitab tafsir itu jajarkan. Apa yang dikatakan Ibnu Katsir, apa yang dikatakan Al-Alusi, apa yang dikatakan Fakhr Razi dan seterusnya, para imam-imam besar itu. Ya. Lalu ambil maknanya, serap secara keseluruhannya. Ya. Nah, ketika Anda sudah memahaminya, cepat amalkan.
Ya. Ayat 3 misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu ketika dia yakin dengan Allah yang gaib, dia mencoba menyempurnakan salatnya, membuktikan iman dengan menyempurnakan salat. Diajarkan turunannya bagaimana salat yang sempurna itu. Dari mulai wudu yang benar, dari mulai cara salatnya, sifat salat nabinya. Itu yang dimaksud dengan tilawah. Jadi ketika bacakan itu, praktekkan langsung. Nah, itu roh ayat yang kemarin kita pelajari dari hadis-hadis yang kita bahas di pertemuan lalu. Ya, jelas di sini? Jika Anda bisa melakukan itu Masya Allah. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan hanya sekedar baca. Hanya sekedar baca. Ya. Itu dilukiskan dalam beberapa hadis-hadis sahih. Itu pahalanya bisa lebih daripada seluruh benda yang ada di langit. Ya. Kemarin kita bahas ya. Kalau Anda melakukan kebaikan, poinnya kan 10. Di hari biasa ya. Dalilnya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160 ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, poinnya 10 ya. Anda bantuin panitia bagi-bagikan, dapat tuh kebaikan ya, daripada cuma bengong lihat-lihat terima kan? Tapi di bulan Ramadan tambah lagi kali 10 kali lipat ya. Hadisnya qudsi sudah kita bacakan kan? Jadi Al-Bukhari nomor hadis 1793. Kemudian di hadis Muslim nomor hadis 1151 dan di Ibnu Majah nomor hadis 1638. Nanti di kitab Usyam juga akan kita baca ini yang sekarang ini ya. Ya di hadis qudsi disebutkan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau kebaikan dilakukan saat Ramadan dikali lagi 10 kali lipat hari biasa. Ya. Di antum baca Quran hari biasa satu hurufnya 10 kebaikan. Ramadan kali 10 lagi. Jadi kalau nggak baca Quran rugi ya. Tapi Masya Allah, jadi kalau Anda baca alif lam mim 3 kan biasa kali 10 ya, 30, Ramadan kali 100 300. Di poinnya 300 setiap huruf kalau Anda menghitung ya. Kalau tidak menghitung diberikan lebih ya, tidak sesuai hitungan. Tapi bagi yang tilawah kemudian dia mengamalkan, Masya Allah, hadisnya lain ya. Di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2585, ada juga di 2862. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 219. Ini yang paling lengkap. Ya. Saya langsung ke ujungnya saja, di ujungnya saja. Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'ilil kawakib. Dan keutamaan orang yang memiliki pengetahuan dari hasil telaahnya, kemudian dia mengamalkan itu dibandingkan 'abid orang ibadah tanpa ilmu. Jadi salat belum pernah belajar cara salat, cuma ikut-ikut aja. Bacaannya begini ini yang dibaca, rokoknya begini, tapi nggak tahu dasarnya. Nah, itu yang salat dapat poin, tapi yang belajar itu Masya Allah lebih daripada ini. Kata Nabi, kafadlil qamari ala sa'il kawakib, dibandingkan dengan keutamaan rembulan dari seluruh benda yang ada di langit, bintang-bintang di langit. Ya. Coba saya mau tanya sebentar aja, barangkali ada yang tahu. Ada yang tahu jumlah bintang di langit berapa? Masya Allah. Dulu ada Nasruddin Khajjah. Ditanya oleh seorang pembesar saat itu ya, kalau kita khalifah lah, dipanggil, ini kisah nyata ya dalam kehidupan. Ini ulama luar biasa, tapi ya ini diantara yang suka nyeleneh juga ya. Tapi nyelenehnya ini nyeleneh unik, jadi nyeleneh hikmah ya, bukan nyelenehkan hukum, tidak ya. Nasruddin sini, saya dengar kamu pintar katanya kan. Mungkin dengar saja khalifah, katanya saya biasa saja. Kata khalifahnya saat itu, perhatikan kalimatnya, hitung berapa jumlah bintang yang ada di langit, besok beritahu. Kalau tidak bisa jawab, kepala kamu taruhannya. Jadi kepala bisa dipenggal itu ya, Masya Allah. Jadi dulu itu saking semaraknya keilmuan, para khalifah itu membangun perpustakaan kan? Kemudian mengganti karya-karya ulama itu dengan emas-emas ya. Ada yang bikin karya ditimbang tuh dengan emas Pak ya, ditimbang dengan emas. Jadi bikin di kertas sekian, coba timbang. Itu saking Masya Allah, makmurnya kehidupan muslim saat itu ya. Kalau jadi ganti. Jadi zamannya Abu Ja'far al-Mansur ya, zamannya macam-macam khalifah itu muncul. Al-Ma'mun ditimbang, begitu beratnya sekian, kasih emas ya. Bahkan dulu Al-Asma'i itu cerdas dan luar biasa, sampai bikin karyanya ditulis itu di atas batu marmer, dibikin di atas batu ya. Begitu ditimbang lebih berat timbangannya ya. Nah, itu pernah begitu tuh kejadian di zamannya Abu Ja'far al-Mansur. Taib. Itu semua pernah serba demikian ya, serba demikian. Jadi suasana itu begitu luar biasa. Taib. Jadi apa yang terjadi ketika besoknya kamu tidak datang ya, atau tidak bisa jawab, kepala kamu taruhannya, saking semaraknya ilmu. Besoknya begitu mau jawab, dari jauh kelihatan khalifahnya udah tenang-tenang begini, kepalanya nih, kata taruhannya baik, datang bawa domba biri-biri itu yang bulunya banyak, dia dibawa, didorong. Sudah ada jawabannya? Sudah khalifah, katanya. Berapa? Sejumlah bulu domba yang ada di sini, silahkan hitung. Jadi dulu itu tingkat penalaran itu luar biasa Pak. Jadi antar ustadz, antar ulama itu biasa ketemu, bicarakan hukum, diskusi ya macam-macam, itu biasa. Nah sekarang agak menurun nih
agak menurun ya. Nah, jadi diharapkan mudah-mudahan sibuk-sibuknya para ustadz juga bisa silaturahim, bisa bertemu ya. Dan termasuk juga masjid-masjid alangkah lebih baik koordinasi. Ya, jangan bersaing dalam keburukan. Dia punya saingan itu bisa ngerjakan kajian, kita juga bisa panggil ustadznya. Jangan begitu. Koordinasi aja, ya, koordinasi. Nanti ngajar di sini jam sekian, sana jam sekian, materi saling melengkapi. Kan unik, sini Riyadhus Shalihin, sana Riyadhus Shalihin juga, sana Riyadhus Shalihin. Yang ngajar itu juga. Kenapa nggak saling koordinasi untuk melengkapi? Ya. Jadi kita kembalikan bahwa kalau Anda bisa mentilawahi Quran, poinnya adalah bacaan Quran dan Anda di malam-malam Ramadan jangan terikat pada banyaknya saja, tapi benar hukumnya. Akan lebih baik bila isinya bisa dipancarkan dalam amalan seperti Nabi mencontohkannya. Itu sunnah Nabi yang paling tinggi. Ya. Jelas ya? Baik, ini sudah mau malam ke-7. Berapa Anda sudah menghatamkan Quran? Berapa banyak dibacakan? Dari yang banyak itu berapa yang benar? Dari yang benar itu berapa yang sudah diamalkan? Ya. Baik, mari kita kembalikan ke hadis yang akan kita pelajari hari ini. Bab pembahasan tentang hal yaqulu inni shaimun idza syutima. Ya. Tentang perkataan saya sedang puasa saat diprovokasi. Ya. Maksudnya kalau dalam bahasa umumnya respon orang puasa saat diprovokasi. Ya. Untuk diminta melakukan tindakan buruk. Apa responnya? Ya. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertemuan-pertemuan lalu kita belajar tentang keutamaan Ramadan, pahala salat, ya, bau mulutnya macam-macam. Sekarang kita akan berhadapan dengan yang jelek-jeleknya. Ya. Kemarin kan yang enak-enaknya terus ya. Baik, Masya Allah. Sekarang kita akan berhadapan dengan yang baik, yang kurang baik-baiknya. Bismillah. Haddatsana Ibrahim bin Musa. Ya. Hadis ini disampaikan pada kami kata Imam Al-Bukhari dari Ibrahim bin Musa. Akhbarana Hisham, yang menyampaikan pada kami Hisham bin Yusuf an Abi Jurayj, dari Abi Jurayj qala akhbarani Atha an Abi Salih Az-Zayyat annahu sami'a Aba Hurairah. Masya Allah, ini dari 6-7 hadis yang sudah kita bacakan, 5-nya kurang lebih dari Abu Hurairah. Berapa pahalanya itu? Ya, sekali lagi kumpulkan pahala ya. Di hadis yang sudah antum tahu kemarin, simpulkan dengan singkat. Simpulkan hadis Nabi Al-Bukhari Kitabus Syiyam nomor sekian, hadis kesekian, poinnya begini. Begitu diamalkan orang lain, Anda dapat pahalanya. Ya, walaupun tidak menyampaikan hadisnya langsung, tapi poin-poinnya, ya, dapat pahalanya. Ya. Yuk bikin status yang bagus-bagus lah saat Ramadan ya, daripada yang tidak jelas tuh. Di BBM, di WhatsApp, di Facebook, di macam-macam. Hari pertama hadisnya ini, hari kedua ini, bikin catatan yang baik ya, mumpung saat Ramadan, ya, tampilkan banyak kebaikan. Jelas ya? Baik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, kami mendengar ya, bahwa sahabat Nabi Abu Hurairah berjuluk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, pernah menyampaikan. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda. Masih ingat kajian kita waktu saat subuh tadi? Ya, Nabi kadang disebut dengan namanya, kan? Kadang Muhammad 4 kali disebutkan di Quran. Kadang Ahmad 1 kali disebutkan di Quran. Kadang Nabi disebut dengan Nabi menunjuk hukum yang khusus melekat pada beliau, atau bisa umum sesuai dengan konteks tertentu. Tapi kadang disebut dengan Rasul. Kalau disebutkan dengan Rasul, maka hukumnya berlaku pada pribadi beliau plus untuk umatnya. Ya? Jadi kalau ada kalimat-kalimat di Quran menyebutkan Rasul, maka hukum umumnya termasuk di hadis itu berlaku untuk pribadi beliau plus untuk umatnya. Jadi hadis yang akan kita bacakan ini untuk Nabi saja berlaku, apalagi untuk kita. Nabi saja kerjakan, masa umatnya enggak? Jadi kita lihat ya. Jadi nanti banyak yang aneh ini, banyak yang aneh ya. Nabi mengerjakan, umatnya tidak. Ya. Nabi sholatnya khusyuk, yang sudah jelas surganya khusyuk betul sholatnya. Yang enggak jelas kadang-kadang jangankan khusyuk, diajak sholat masih susah. Ada? Tapi kalau ditanya pengen masuk surga bersama Nabi lagi. Jadi kan ya, ada beberapa hal yang kadang mesti kita maksimalkan ya, sempurnakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Qala Allah, ini hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi pemaknaannya, tapi lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Perhatikan kalimatnya. Ini saya tegaskan betul ya. Kalau ada hadis qudsi itu enggak banyak. Tidak banyak, cuma sekitaran 300 hadisan lah ya. Hey. Kalau ada hadis qudsi, apalagi kualitasnya sahih, itu usahakan betul pegang kuat, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan ya. Keluarkan itu luar biasa. Jadi hadis qudsi itu kalau kita amalkan hubungannya langsung dengan Allah. Dengan Allah ya.
Salah satu hadits qudsi yang berlaku saat puasa itu ada dua yang paling populer. Yang paling populer, ya. Satu yang kita baca ini, yang kedua nanti di penghujung malam di waktu sahar setelah antum makan itu. Ya, itu amalkan hadits qudsi, ya. Tentang istighfar. Ya, istighfar menjelang fajar itu. Saya sudah terangkan kan ya? Sudah terangkan saya kira ya. Baik. Saya bacakan dulu. Sudah. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi, ya, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam, ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi, ya. Kullu amal ibni adam, semua aktivitas anak Adam, ya, anak cucu Adam. Baik. Jadi ini ingin menunjukkan di Quran, ya, di Quran termasuk di hadis nanti panggilan manusia itu bisa dipanggil dengan 5 nama minimalnya, ya. Kadang disebut dengan bashar, ini nama pertama, ya, terulang 35 kali dalam Al-Quran, ya, bentuk dualnya bashara ini terulang sekali, ya. Di Adam ketika diciptakan pertama kali panggilannya bashar, Quran surah ke-15 ayat ke-28, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar, ya. Bashar itu makhluk nafsu, ingat betul, saya agak cepat sini ya, makhluk nafsu. Jadi kalau Anda membaca Quran menemukan kalimat bashar, itu ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara mengendalikan nafsu. Ya, nafsu terhadap syahwat, ya, nafsu terhadap makanan macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau Anda ingin mengatur nafsu dengan baik, keluarkan ayat-ayatnya, pelajari dengan baik. Yang kedua ins sering disandingkan dengan jin, terulang 18 kali dalam Al-Quran, ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya. Kalau disebutkan ins itu menunjuk fitrah manusia pada dua aspek utama, ya. Satu, fitrah kelembutannya, ya. Ins itu sesuatu yang lembut, ya. Yang kedua pada penampakannya, yang terlihat, nampak ada, ya. Lawan dari makna ini itu jin itu langsung lawan dari ins, ya. Dua arti ini. Jadi kalau manusia itu nampak, jin tersembunyi, ya, tidak nampak. Saya sering ungkapkan dalam setiap kesempatan, fitrah jin itu tersembunyi, ya, tersembunyi. Jadi begitu dia dilahirkan pun tidak akan kelihatan. Jadi sekali lagi, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin tidak ada kerjaan, nggak ada kerjaan, ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi manusia yang paling tidak ada kerjaannya itu manusia yang suka cari-cari penampakan jin. Itu paling tidak ada kerjaan itu, ya. Itu mengeluarkan jin dari fitrahnya, ya. Fitrah manusia itu nampak, sudah, hidup dalam penampakannya, sudah. Jin biarkan dengan dunianya, oke? Di begitu lahir manusia kelihatan. Tidak ada manusia yang melahirkan anak yang nggak ada tiba-tiba dengar suaranya. Ya, anaknya nggak ada, kaget itu ibunya. Ya, itu bisa bahaya, gitu kan? Nah, tapi yang paling penting ada catat lembut. Ya, begitu dibaca pelajari. Kenapa kok tiba-tiba ada orang lahirnya lembut? Saking lembutnya, masya Allah, lahir diciumi orang lain, itu kan bahkan belum mandi tuh. Belum dimandikan sudah diciumi, disayang-sayang, diangkat-angkat. Kenapa tiba-tiba dewasa bisa kasar? Ya, bisa tidak baik, lisannya bisa kasar, pandangan tidak bagus, langkah tidak baik. Coba cek itu. Pasti ada masalah. Nah, keluarkan ayatnya 18 kali diulang di Quran. Ya, ketiga insan itu menunjuk totalitas kehidupannya. Ibadahnya, sosialnya, macam-macamnya, ya. Terulang 65 kali dalam Al-Quran di 63 ayat, 43 surah. Insan, ya. Nah, jadi kalau Anda ingin mudah dalam pekerjaan, mudah dalam beraktivitas, enak dalam ibadah, keluarkan ayat-ayat itu, ya. Bahkan ada suratnya langsung, Al-Insan, ya. Keempat, Nas, ya, 241 kali disebutkan di Quran. An-Nas, ya, menyebut hubungan kita dengan sesama, ya. Jadi kalau Anda punya tetangga, bagaimana hubungan yang baik, kan? Bekerja bagaimana yang baik, beraktivitas bagaimana dengan lingkungan yang baik, itu Nas, keluarkan ayatnya. Terakhir Bani Adam, ya. Kalau disebutkan Bani Adam, itu menunjuk pada asal mula keturunannya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau disebut ya Bani Adam khudhu zinatakum 7 kali diulang di Quran di 7 ayat berbeda. Oke? Kalau disebutkan Bani Adam ingin menyampaikan semua manusia sama, dari mulai sampai dengan manusia pertama sampai ke akhirnya, semua akan mengalami hisab. Semua punya proses yang sama, ketentuan yang sama sampai ke Adam alaihissalam. Ya, cuma beda di proses kelahirannya saja. Ya, kalau Adam langsung, manusia lewat aspek biologis tertentu. Ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam dikecualikan karena Nabi dan Rasul. Ya. Jelas sampai sini? Di ketika Nabi mengatakan, ya, lisan Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam, setiap seluruh amalan anak cucu Adam, artinya tanpa kecuali, ya. Mau Nabi, mau Rasul, mau orang biasa, bahkan Nabi pun mengalami itu, ya, semuanya sampai kepada Adam alaihissalam. Ya. Lahu, seluruhnya manfaatnya kembali pada dirinya. Jadi kalau antum itu beraktivitas termasuk ibadah, itu Allah nggak butuh, semuanya kembali pada kita. Dia rugi sebetulnya. Kenapa Allah memaksa kita sholat? Ya, faidahnya bukan untuk Allah, Allah nggak butuh. Ya, maaf.
semuka bumi manusia tidak sujud kepada Allah, ya, kemudian tidak sholat, tidak akan pernah mengurangi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap agung, ya, tetap Tuhan, nggak akan menurunkan itu kok. Ya. Ini nggak ada faedahnya untuk Allah, itu nggak ada, yang ada untuk kita. Makanya saking sayangnya Allah kepada kita dipaksa untuk sholat, karena faedah sholat kembali ke kita. Allah itu sangat-sangat tidak menginginkan hambanya sengsara. Ya, hambanya hidup dalam kesulitan, makanya dikembalikan, kamu sholat. Kalau tidak sholat saya hukum nih begini nih. Ya, bukan karena ingin menghukumnya, supaya ingin bahagia. Ya. Nanti lain waktu kita bisa belajarnya. Ya, saya pernah sampaikan di kajian yang lain, kalau sholat kita benar, itu kata Quran langsung. Harusnya memberikan 5 hal. 5 hal kemudahan dalam hidup yang tidak pernah diberikan pada orang yang tidak sholat atau sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Cek dari ribuan kali rukuk dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa dari 5 ini yang didapatkan? Ya, berapa? Ya. Saya baca cepat saja ya, untuk pengetahuan, baca cepat. 1, orang sholat kata Quran seharusnya pribadinya berubah jadi baik. Quran surah ke-29 ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya. Nah, perhatikan menerjemahkannya ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Inna sholah, ada alif lamnya. Sungguh sholat bila dikerjakan dengan benar itu. Alif lam itu menunjuk pada aturan yang benar. Tidak sembarangan, nggak bebas. Ya. Kalau nggak ada alif lamnya, inna sholah, artinya sholatnya bebas. Mau khusyuk, mau tidak, mau lambat, mau cepat, terserah Anda. Tapi kalau ada alif lamnya, berarti menunjuk pada aturan. Ada petunjuknya, nggak boleh sembarangan. Ya. Hati-hati, tidak boleh sembarangan. Ya. Inna sholat, kalau sholat ditunaikan dengan benar itu, tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Ya, maaf ya, kalau ada orang bersifat dan sikap tidak baik, itu sumbernya cuma 2. Ya, kalau tidak fahsya, pasti munkar. Ya. Keburukan dari syahwat, kata-kata kotor, ya, celaan, hinaan, macam-macam, termasuk pornografi, porno aksi, LGBT, ya, itu termasuk bagian dari fahsya. Ini mustahil ada orang sholat kata-katanya kotor, mustahil. Kalau ada orang suka mencela apapun jabatannya, ya, mencela, menghina, macam-macam, kosakatanya buruk, nggak sholat, nggak usah dipikirin. Memang nggak sholat. Yang jadi masalah ada orang sholat buruk perangainya itu. Ya. Mungkar, maaf, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong, mencuri, korupsi, merampok, membunuh, macam-macam itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Ya. Maaf. Saya kadang suka tidak habis pikir ya, suka agak kebingungan ini. Bahkan kadang-kadang di beberapa tempat ada orang mau ke masjid, masih takut kehilangan sendalnya. Padahal mau sholat, mau ke masjid tuh. Ya, itu kan mungkar. Ya, mungkar. Ya. Saya berikan 2 saja supaya tidak terlalu banyak melebar di sini. Nanti Anda bisa lihat di YouTube tayangan tentang sholat ya. Baik. Yang kedua yang paling penting kata Quran, sholat bila ditunaikan dengan baik itu melahirkan ketentraman pada pelakunya. Jadi kalau sholat saya, Anda, kita itu benar, ke hati itu tenang. Ya, nggak ada kegelisahan yang berlebihan, galau, prasangka yang tidak baik, pasti tenang itu. Tapi kalau Anda sholat tiap hari masih gelisah pada yang tidak wajar, itu belum benar sholatnya. Ya. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu jika zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati tenang. Nah, zikir itu banyak jenisnya. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dan puncak zikir itu ada pada sholat. Sholat itu zikir. Quran surah ke-20 Thaha, Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat dengan benar sebagai zikir kepada saya. Jadi kalau zikirnya benar, hati pasti tenang. Tenang, ya. Ya, saat ta'lim tenang aja. Mau ada mau tidak terserah, gampang. Snack itu bukaan gampang, insya Allah kebagian. Tenang aja. Jadi sedang ta'lim masih mikirin kebagian nggak. Itu padahal barisan sholat asar itu. Ya, baik. Nah, udah mulai itu ya. Jelas ya? Jadi semua aktivitas pekerjaan kita nanti keluarkan haji, umrah, macam-macam, itu dampaknya ke kita juga. Feedbacknya ke pelakunya. Illa siyam. Kecuali aturan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Baik. Ini yang sering ada keliru dalam menerjemahkan. Fa innahu li, maka puasa itu untukku, ya. Sering diterjemahkan, ditujukan untuk Allah, Allah yang butuh. Ini pun keliru juga. Ya, Allah nggak butuh termasuk puasa kita. Anda nggak puasa pun Allah nggak rugi kok. Ya. Ada yang menerjemahkan demikian. Ya, jadi puasa itu untuk Allah, ya. Didedikasikan untuk Allah. Allah nggak butuh puasa kita. Puasa untuk kita juga gitu ya. Untuk kita juga. Li di sini maksudnya aturannya langsung Allah yang menetapkan, hubungannya langsung. Ya.
Kalau sholat dan yang lainnya menghadap Allah juga, cuma aturan yang dikemas, malaikat catat, dilihat, sehingga dampaknya kepada kita, hubungan kita secara langsung dengan Allahnya tidak seperti puasa. Contoh begini, saya berikan gambaran. Sholat, apa hukumnya sholat? Tuh, orang tahu wajib, tapi masih ada yang meninggalkan. Yang paling menarik begini, ya, jangankan sedang sendirian, sedang banyakkan pun masih ada juga yang nggak sholat. Padahal muslim, sedang banyakkan, ya masih nggak sholat juga. Ayo sholat, tenang aja, sholat nomor 2, nomor 1 makan dulu. Masih ada yang begitu, ya. Masih ada bahkan yang tidak sholat. Di dalam kebanyakan orang pun masih nggak sholat. Bahkan ada yang dalam sendirian apalagi sibuk kerja, sholat lewat aja, nggak ada rasa di jiwanya. Tapi puasa lain, karena hubungannya langsung terhubung dengan Allah. Allah yang membuat jembatan dengan kita dalam aturannya, langsung Allah yang menetapkannya, maka rasa itu langsung terhubung dengan Allah tanpa hubungan dengan makhluk. Makanya jangankan dalam keramaian, dalam sendirian pun orang puasa itu belum tentu mau minum. Dalam sendirian pun. Nggak percaya silahkan, kalau tidak percaya sekarang pulang ke rumah sebelum adzan maghrib nih, kunci pintu rumah, minum sendirian, mau nggak? Nggak ada yang mau. Bukan karena takut batal juga, sayang 5 menit lagi ya azan kok saya makan, bukan karena itunya. Poinnya hati kita langsung memberikan getaran. Ini dengan Allah nih nggak enak, karena hubungannya dengan iman langsung nyambung. Ya. Apalagi saat banyakan seperti ini, saya belum pernah lihat selama kajian 6 hari di sini. Ya, ada di antara kita yang tiba-tiba, assalamualaikum, nggak ada tuh. Ya, orang pasti ngumpet. Ya, jangankan yang puasa, ibu-ibu sedang libur aja, kalau mau makan nggak ada di hadapan banyak orang, pasti ngumpet itu, ngumpet. Ya. Yang jualan pun nutup-nutup itu ya. Saking berlakunya hubungan dengan Allah. Jadi ada rasa langsung di sini. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan puasanya berikan kepada Allah, bukan. Tapi aturannya langsung terhubung dengan Allah langsung tanpa perantara yang lain. Ya. Bahkan dari sisi pahalanya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahkan Allah yang langsung mengatur urusan pahalanya. Kalau hari biasa tidak. Ya. Bapak sholat, dicatat oleh malaikat. Sekian pahala tetapkan oleh Allah. Selesai, nanti dibuka di akhirat. Sepanjang ikhlas. Ingat, sepanjang ikhlas. Dan hati-hati betul, ikhlas itu terbawa sampai wafat. Sampai wafat. Demi Allah saya katakan, tolong jaga amal kita itu. Berdoa kepada Allah supaya Allah menjaganya. Kadang-kadang waktu memberikan ikhlas, di pertengahan setan datang lagi. Itu nggak mudah Pak, nggak mudah. Ya. Hati-hati tuh. Ya. Bangun masjid, assalam sudah megah macam-macam. Saat memberikan ikhlas. Tapi tiba-tiba berpuluh tahun kemudian sudah ada cucu jalan-jalan, kan? Lihat teman, coba lihat tuh ya, bagus kan masjid assalam? Iya oke. Dulu cucu, wah harus tahu itu kakek tuh yang bantu tuh sampai bangun begitu. Kalau kakek dulu nggak bantu nggak akan seperti itu tuh dulu. Padahal 2 hari lagi mau meninggal dunia tuh. Jadi nggak mudah tuh ya. Hati-hati, antum jaga betul. Kadang-kadang ada orang beramal sebelum beramal sudah nggak ikhlas. Ada tuh. Ya, mau berinfak padahal biasa saja infak, sudah bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke kan. Musim kampanye itu kasih ini itu udah gak ada nilainya itu. Gak ada nilainya. Ya. Dan yang seperti itu harus selektif ya. Harus selektif. Ngapain antum menerima dari orang-orang yang tidak jelas ya, sumbernya, yang tidak jelas niatnya dan sebagainya. Itu hanya akan membuat rusak suasana. Silakan Pak berikan aja pada yang lain lah ya. Daripada diberikan tapi tidak ada keikhlasan dalam diri Bapak. Khawatir enggak berkah nanti. Betul, begitu selesai kampanye enggak terpilih diminta lagi. Bawa kwitansi, itu saya pernah ngasih ke sini katanya, minta lagi ya. Kan luar biasa itu, luar biasa ya. Wa ana ajzi bihi. Dan saya yang memberikan ukuran pahalanya. Jadi terserah Allah. Sekarang bukan standar biasa lagi, terserah Allah ya. Bahkan kalau Anda tanya paling minimalnya pun, kalau pengen hitung-hitungan seperti kita bahas di pertemuan lalu ya, tadi saya tegaskan lagi, wal hasanatu bi asyri amsalha. Kalau kamu mau ngitung pun kali-kali 10 kali lipat hari biasa ya. Tapi ingat betul ini ya, ingat betul pesan ini. Anda jangan pernah ukur pahala yang diberikan Allah dengan hitungan manusia, itu tidak adil dan gak akan nyambung. Berarti 10, 1 tambah 1, 2, nah, itu kelihatannya 1 aja. Tidak. Anda ke masjid saja, kalau niatnya betul-betul untuk ibadah, untuk ta'limnya, untuk macam-macam, untuk sholatnya, baru datang ke masjid, kata Nabi di hadis Muslim, mendapatkan 25 kebaikan. Baru datang, belum apa-apa. Itulah hebatnya masjid, Masya Allah. Baru datang. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun, 3 ke 4-nya 500 tahun, Masya Allah ya. Jadi kalau Anda nggak ada aktivitas apa-apa, lebih baik ke masjid. Walaupun intikaf sebentar, tahiyatul masjid, duhanya ke masjid, apalagi tetangga masjid tuh ya. Kenapa antum tidak biasakan sebelum berangkat kerja, kalau masih ada waktunya syuruk duha ke masjid, berangkat, pulang, mampir dulu ke masjid, tahiyatul masjid, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba telah tuntaskan perintahmu untuk ikhtiar, untuk bekerja karena memohon, ya Allah, anugerahkan rezeki yang berkah, yang halal, jauhkan keluarga hamba dari keburukan-keburukan. Sujud antum, Masya Allah, mohon pada Allah.
itu Allah berikan kebaikan dalam hidupnya. Itu sunnah salafus saleh dulu begitu. Ya, silakan lihat sirah-sirah sahabat, tabi'in, macam-macam, itu selalu lekat dengan masjid. Selalu lekat ya. Makanya Nabi menjamin orang-orang cinta lekat dengan masjid, apalagi anak-anak muda itu. Ya, anak-anak muda. Orang-orang hadis yang mengatakan, ada hadis sahih, ya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dimuliakan oleh Allah saat yaumil hisab, dilindungi oleh naungan tenda yang sangat luar biasa, ya. Siapa di antaranya? Rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada seorang anak pemuda, anak-anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Masyaallah. Kata para komentator hadis, ya, kalau yang sudah sepuh lekat dengan masjid itu agak wajar. Agak wajar, ya. Tapi muda yang dunianya dengan permainan, dengan hura-hura dan sebagainya, mau ke masjid itu luar biasa. Ya. Pertanyaannya, anak muda Bapak Ibu ada di mana? Itu aja, investasikan ke masjid. Siapkan, terangkan. Sudah tahu hadisnya begitu, kenapa nggak disiapkan? Siapkan mereka. Ya. Ini anak-anak siapkan ya, senang. Ayo, ajarkan ke masjid, ajarkan. Tapi dengan cara yang baik ya. Jangan kayak kemarin tuh. Anak-anak sahabat pada ke masjid. Ya, begitu sholat, kadang-kadang main, naik juga. Tapi nggak mengganggu. Karena diberitahu, ini fikih masjid begini, kamu begini, kamu begini. Diajak tenang kan. Sebagian orang tua sekarang kan agak beda kan. Aduh, ngapain sih rame di rumah? Sana main ke masjid sana. Ya pada main ke masjid. Ya. Karena nyuruh main gitu kan. Seperti kita pernah uraikan. Kita sudah bahas ini hadisnya sama dengan kemarin yang kita bacakan. Wasyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafhab, sama dengan wala yajhal, ya. Fa in sabahu aw syatamu ahadun, ya, aw qatalahu falyaqul inni imra'un sha'imun, inni imra'un sha'imun. Baik. Maka kalau Anda sedang puasa, ini puasa yang benar itu, keterangan Allah di hadis qudsi, puasa yang benar itu menjadikan puasa yang dilakukan sebagai perisai dari perbuatan buruk yang mungkin muncul. Sekali lagi, tolong catat perkataan ini ya, tolong catat betul ini. Ya, maksudnya pahami walaupun tidak harus dituliskan. Kalau puasa Anda benar, saya benar, kita benar, itu diantara cirinya adalah tidak muncul perbuatan-perbuatan yang negatif, ya, kontraproduktif dalam diri kita. Mustahil, ya. Baik yang sifatnya mengandung dosa ataupun yang tidak bermanfaat, ya. Jadi coba cek sampai hari ke-6 ini, kalau lisan kita masih berkata walaupun tidak kotor tapi nggak ada manfaatnya, maka puasanya masih belum sempurna. Pandangan Anda nggak dosa, memang nonton tuh nggak dosa tapi nggak ada manfaatnya, berarti belum sempurna, ya. Mushaf jarang dilihat, film ditontonin terus, ya, bola diliatin terus, masya Allah. Yang nggak masuk akal itu di orang jalan lewat diliatin, ya, ngabuburit, ngitungin mobil, lewat, nggak ada kerjaan. Yang penting kan ada ke masjid, baca Quran, beres-beres, macam-macam, itu lebih banyak pahalanya. Nah, itu diantara perbuatan yang tidak bermanfaat. Saya teruskan, kalau Anda bisa kerjakan itu berarti puasa kita bagus, tahan diri kita dari berbagai provokasi. Ini syahidnya. Wa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kalau ada yang memprovokasi, kuatkan pada diri kita, saya sedang puasa. Gak boleh terpancing. Jelas ya? Kalau sudah bisa melakukan itu, teruskan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi berjanji dengan jiwanya. Ini sumpah paling tinggi, ya, sumpah paling tinggi dalam kalangan Nabi. Jadi jiwanya dipertaruhkan untuk menyampaikan kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski yaumal qiyamati. Ya. Maka orang-orang yang benar puasanya itu akan dibahagiakan oleh Allah saat dibangkitkan. Bahkan bau mulutnya lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi. Seperti kita bahas pertemuan yang lalu. Belum selesai, ini hadis ini sering dibagi-bagi. Padahal hadis yang sama, ya, dipotong jadi 3-4 bagian. Padahal satu kesatuan, sama hadis yang nggak beda. Ya. Bagian terakhirnya, lihat, lis-shaimi farhatani. Bagi orang puasa memiliki 2 kebahagiaan. Ya. Farhatun yafrahuhuma idza afṭara fariha. Kebahagiaan pertama yaitu saat buka, masya Allah. Dan nyiapkan ini koloknya, ini kurmanya, ini macam-macamnya, ini minumannya, pengen langsung diminum. Begitu dengar adzan, Allahu Akbar, saking bahagianya, hausnya bisa hilang itu, ya, saking bahagianya. Ya, time. Dan doa bisa terkabulkan saat itu. Wa idza laqiya rabbahu fariha bis-shaumihi, dan ketika menghadap Allah senang dengan puasanya karena pahalanya berlimpah. Orang-orang nunggu hisab, ini sudah dipanggil-panggil sama pintu Ar-Rayyan. Kemarin kita bahas. Ya, masya Allah, pamikhraf, ditunggu-tunggu, orang masih dihisab, masya Allah, karena puasa menanti deh. Anda mau pilih yang mana? Ada pintu salat seperti kemarin, pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah, dan pintu yang lainnya. Dan pintu yang paling baik seperti kami sampaikan adalah semua pintu berebut memanggil Anda. Itu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Baik, saya bacakan satu hadis dulu ya.
sebagai tambahan ini, karena ini untuk besok saya tarik ke sekarang. Nanti 5 menit terakhir sebelum buka saya coba bacakan beberapa yang masuk ke sini. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting ya, yang masih muda-muda, yang belum menikah, termasuk ada yang putra atau putra yang terutama yang belum menikah. Hadis ini sangat berguna untuk saat ini. Ya. Bagi bapak-bapak yang punya fase kedua, ya, ini penting untuk dilakukan. Ramai. Ada yang ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Babus shaumi liman khafa ala nafsihi al-'azabah. Ya. Bab tentang puasa yang penting dilakukan. Yang penting dilakukan bagi seorang yang masuk masa pubernya, puberitas. Ya. Mana-mana handphone dibawa-bawa, kamar mandi disimpan gitu kan, macam-macam. Masya Allah, anak-anak muda sampai yang sepuh-sepuhnya. Kita bacakan langsung hadisnya. Bismillah. Haddatsana Abdan an Abi Hamzah an Al-A'mash an Ibrahim an Alqamah, dari sahabat mulia Rasulullah SAW, Alqamah qala, ya, baina ana amshi ma Abdullah radhiyallahu anhu faqala, ya, ketika saya sedang jalan-jalan bersama Abdullah, tiba-tiba Abdullah mengisahkan hadis. Baik, saya mau berhenti di sini sebentar saja ya. Jadi kebiasaan sahabat nih, ya, jalan-jalan ringan aja yang dibicarakan hadis. Anda bayangkan, di sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, dalam ngobrol ringannya yang keluar yang manfaat aja, nggak ada tuh bicarain yang lain-lain. Ya, yang dibicarakan hadis. Masya Allah, begitu bertemu, assalamualaikum, yuk jalan kemana? Kemanalah, kita jalan ke depan, ada tempat yang dituju. Di tengah jalan dibicarakan, saya dengar hadis dari Nabi begini. Ringan aja tuh, saya juga dengar begini. Jadi sampai di jalan tuh manfaat semuanya. Masya Allah, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi, surganya terasa ringan bagi mereka, ngobrol ringan pun yang keluar hadis yang bermanfaat. Ada orang bukan sahabat Nabi, nggak pernah lihat Nabi, nggak hidup sezaman dengan Nabi, mimpi pun nggak pernah melihat Nabi. Jangankan dalam keadaan ringannya, dalam seriusnya pun masih canda juga. Ya, gak bermanfaat juga gitu ya. Coba antum biasakan lah, kalau hal-hal penting, jalan apa, bahas yang penting-penting, yang bermanfaat, sehingga semua aktivitas kita itu dicatat dalam kebaikan. Jadi jalan-jalan, ngobrol, menyampaikan hadis. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, kami pernah dulu bersama Nabi, ya, saat sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi menyampaikan satu nasihat. Ya, perhatikan kalimatnya. Man istata'al ba'ata falyatazawwaj. Ini kan anak muda, Abdullah ini anak muda. Kalau kalian sudah punya kemampuan untuk menikah, segera menikah. Ya. Siapa yang sudah memiliki kesanggupan, kematangan untuk menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Maka dengan pernikahan itu pandangan akan semakin bisa terjaga. Ya. Ada yang meluruskan. Kalau sudah ada pasangan, bapak jalan berdua kan, tengok-tengok gak jelas, istrinya bilang, "Pak," kan? Nah, itu walaupun diri nggak sadar, tapi ada yang ingatkan. Ada yang ingatkan. Termasuk ketika tidak adanya. Ketika tidak adanya, Anda akan lihat kalau belum menikah, lihat situasi. Barangkali lihat orang biasa-biasa saja, ada ketertarikan macam-macam. Sudah menikah tidak? Oh, ada sekat dalam hati kita. Saya tidak boleh berkhianat pada istri saya. Ya, ada sekat dalam diri kita. Ada sekat ya. Yang lain adalah sebagai akhwat, ya, akhwat, saudari-saudari sama muslim, ya, muslimah. Diperhatikan, didoakan dalam kebaikan. Tapi tetap yang paling utama adalah pasangan utama yang Allah halalkan bagi dirinya. Ya, jelas di sini? Taib, aghaddu lil basar, wa ahsanu lil farji, dan bisa menahan syahwat, ya, menahan syahwat, disalurkan pada yang baik, ya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un. Ini syahidnya. Maka jika Anda belum memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan itu, ya, belum ada kesanggupannya, maka perbanyak puasa. Ya, dengan puasa itu, maka segala hal problematika tadi, puberitas, syahwat, macam-macam itu bisa ditangkal, bisa ditahan. Saya sedang puasa, nggak mau lihat itu. Saya sedang puasa, palingkan pada yang tidak baik. Puasa itu bisa menjaga. Puasa bisa menjaga. Tapi kalau sudah punya kesanggupan untuk menikah, maka menikah yang terbaik. Ya. Kesanggupan yang dimaksudkan itu kesanggupan untuk akad dulu, itu yang utama. Untuk akad. Ya. Tinggal antum nanti usaha. Allah sudah janji kok. Janji. Ya. Quran surah ke-24. Ayat 32. Ya. Oh, yang sepuh nyatet juga. Ini untuk yang muda-muda. Quran surah 24 An-Nur. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, termasuk saya yang menikah, ayat 30-nya aja. Ayat 30 untuk laki-laki, ibu ayat 31. Ya, untuk menjaga dirinya tuh. Ya. Nah, ini untuk yang muda-muda ya, yang belum menikah maksud saya. Baik. Allah sudah berjanji di ayat ini, jika Anda pun dalam keadaan fakir, tapi ingin berusaha untuk menikah, cukupkan untuk akad dengan baik. Allah jamin di sini. Allah jamin akan menjadikan kecukupan, bahkan bahasanya yughnihumullah.
menjadikan kaya. Ya. Jadi kalau Anda mau bekerja, berusaha, itu Masya Allah. Nanti kalau dalam fikih keluarga kita bahas, ada turunan ayat-ayat yang menjamin, memberikan kemudahan saat sudah berumah tangga. Asal aturannya diikuti. Ya. Karena ada orang-orang, maaf, yang tidak mau ikut aturan, ada orang yang nggak mau dengar aturan, ada orang yang bikin aturan sendiri. Udah jelas aturannya bikin yang lain, ini yang susah. Ya, ini yang susah. Coba cek Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah, apa maharnya? Baju besinya kan? Begitu sederhananya. Ya. Tapi tidak harus seperti itu juga konteks sekarang ya. Baiknya nggak harus seperti itu. Di kecakapan, kecukupan dia ya. Bagaimana Anda bisa menitipkan anak putri Anda kepada seseorang laki-laki yang belum bisa menghidupi dirinya juga. Ya. Kan tidak mudah ya. Jadi untuk akad baik, dirinya baik, baru bisa dilangsungkan dalam kebaikan ya. Jangan dengarkan sekarang ada perkataan-perkataan kadang yang manis-manis tapi isinya kosong ya. Nah, Ananda datang mau melamar putri Bapak. Kira-kira bagaimana aktivitasnya selama ini ya, supaya kami bisa melihat. Pak, tenang saja Pak. Saya beda dengan laki-laki yang lain. Saya datang ke sini lebih daripada bawaan yang lain. Saya datang membawa cinta. Yang lain juga butuh gitu ya. Pekerjaan Anda apa? Dari mana Anda? Nggak cukup dengan cinta aja. Anak saya mau dibawa kemana? Gitu kan? Baik. Kalau Ali, kan Ali juga begitu. Tapi Ali itu orang yang sudah dilihat oleh Nabi. Karena dia dekat dengan Allah, latihannya bagus, ya riyadhahnya, tarbiyahnya bagus, sehingga karena dekat dengan Allah, rizkinya dijamin Allah. Wajar bagi Nabi menitipkan pada orang seperti itu. Makanya kalau Anda mendapatkan seorang pemuda, akhlaknya baik, dekat dengan Allah dan sebagainya, itu jangan pernah tinggalkan. Itu paling bagus itu. Paling bagus, ya. Nah, jadi kalau nggak mampu, puasa. Puasa ya, masih lihat wajah-wajahnya tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya sebagai makmum membaca Al-Fatihah setelah imam mengucapkan amin di dalam salat, bacaannya jahar ya, bisa subuh, isya atau maghrib. Hukum membaca Al-Fatihah dibagi pada dua bagian. Dalam salat berjamaah, ingat, dalam salat berjamaah status sebagai makmum. Yang pertama adalah dianjurkan dengan sangat membacakannya dalam keadaan masih bisa membaca. Misal dalam keadaan masih bisa membaca saat memulai dari awal salat, imam takbir, antum takbir, itu masih bisa baca. Jangan tinggalkan ya, jangan tinggalkan. Maka berlaku kaidah hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La di sini setelahnya kalimatnya fathah. Ingat saya sudah ajarkan ya. Ada la menggunakan dhammah, la menggunakan sukun, la menggunakan fathah. Masih ingat la menggunakan fathah? Apa hukumnya? Maknanya apa? Aduh, antum kebanyakan makan bukaan ini. Sahur banyak, makan buka banyak, jadi yang lupa juga banyak. Naksi berkurang. Tidak sempurna. La salat, tidak sempurna salat seseorang. Jadi pahalanya enggak lengkap. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang dia bisa baca Al-Qur'an, Al-Fatihah tapi dia enggak baca. Ya. Tapi kalau sengaja dia tinggalkan dengan maksud meninggalkannya, itu tidak benar, bisa batal salatnya. Ya, tidak di situ bisa berarti bukan tidak sempurna lagi, tidak sah. Ya. Ini kalau Anda bisa bacakan, baca, ya, baca. Kecuali dalam keadaan kedua. Ya. Misal imam sudah rukuk, maka Anda langsung rukuk, enggak usah baca Al-Fatihah lagi. Dia begitu takbir Allahu Akbar langsung ikut rukuk. Dan rukuk itu nama lain dari rakaat. Jadi kalau Anda sudah ikut rukuk berarti sudah dapat satu rakaat. Berlaku hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, imam dijadikan untuk diikuti. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Maka bacaan imam yang tidak dapat diikuti oleh makmumnya, maka sudah terwakili oleh bacaan imamnya. Jelas ya? Begitu Anda rukuk langsung rukuk aja. Langsung ikuti, dapat satu rakaat, ya. Dan enggak usah nambah, itu sudah dapat, ya. Jelas sampai sini? Jadi dapat bagian dari bacaan-bacaannya. Dan imam dianjurkan memberi kesempatan pada makmum untuk membacakan Al-Fatihahnya. Misal, bisa dengan cara memberikan jeda dalam setiap bacaan ayatnya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sebentar, walaupun cuma setengah detik ya, untuk diikuti, atau 1 detik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Misal, kalau memang harus dibacakan cepat, qiraah hadar misalnya, dalam seperti sholat tarawih ya, yang rakaatnya lebih banyak, bacaan jadi lebih cepat, maka berikan jeda setelah waladhdallin. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikan jeda. Jeda diberikan kisaran, dibacakan cukup 3 ayat. Ya, 3 ayat. Kalau sudah sampai 3 ayat itu dipandang cukup membacakan satu surahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, dipandang cukup sampai sini. Karena jumlah ayat paling sedikit di Quran dalam satu surat itu 3 ayat. Inna a'tainakal fasholli lirabbika inna syani'aka
Nah, jika antum baca Quran mewakili 3 ayat, terus sudah dipandang cukup, boleh rukuk. Ya, atau baca ayat yang panjang, bahkan lebih nilainya dari 3 ayat, itu boleh. Ya, cukup untuk dilakukan. Jelas sampai sini? Lihat di kitabnya Muhammad Ali As-Sallabi. As-Sallabi. Baik. Muhammad Ali bukan As-Sallabi, As-Sabuni, maaf. Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Namanya Tafsir Ayat Ahkam. Judulnya Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Disingkat jadi Tafsir Ayat Ahkam. Ini tafsir tentang hukum-hukum saja yang berlaku dalam Quran. Ya, ada 3 jilid. Bahasan tadi di jilid pertama halaman 19 sampai halaman 59. Ya, itu Anda bisa saksikan di situ, dan perbedaan pendapat para ulamanya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cetakannya 2 jilid, warnanya coklat, terbitan dari Bintang Surabaya. Silahkan dicek ya. Itu di jilid yang pertama. Ya, bagian keduanya Anda bisa lihat di situ halaman 19 sampai halaman ke-45. Baik. Cukup dulu ya. Karena sudah mau buka ini. Sebentar lagi. Ada 1 menit lagi. 1 menit lagi untuk supaya persiapan buka. Ikhwas sekalian, saya kira ini nanti saya simpan. Nanti kalau kita bertemu insyaallah dalam kesempatan yang lain, saya insyaallah akan bacakan ini ya.